Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran matematika. Matematika mudah, insyaallah kalian pasti bisa. Baik, di video pembelajaran kali ini kita akan belajar materi selanjutnya, yaitu adalah menentukan turunan atau diferensial part 2. Di bagian part 2 ini kita akan mempelajari tentang bagaimana sih menentukan turunan dalam bentuk fx, gx. Jadi di dalam sebuah fungsi itu ada dua fungsi. Nah, kira-kira seperti itu. Namun sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama atau kepercayaan kita masing-masing. Semoga kalian dapat memahami materi yang akan Bapak berikan. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, pada pertemuan kali ini Bapak akan memberikan materi tentang bagaimana cara menentukan turunan atau diferensial. Nanti ada dua bentuk. Jadi turunan atau diferensial itu bentuk fungsinya itu macam-macam. Nanti ada turunan yang memang setiap bentuk itu berbeda untuk cara penurunannya atau diferensialnya. Baik, Bapak lagi-lagi mengingatkan bahwa notasi turunan fungsi itu bisa dalam bentuk y aksen, f aksen x, atau di per dx, atau di fx per dx. Nah, ini yang notasi atau lambang atau simbol yang sering digunakan dalam notasi turunan fungsi. Biasanya itu tergantung nanti dari nilai fungsinya, apakah fungsi itu dalam bentuk y, apakah fungsi itu dalam bentuk fx. Nah, nanti bisa turunannya adalah y aksen dan f aksen atau di per dx juga. Nah, ini adalah di dalam sebuah fungsi ada dua fungsi, biasanya dihubungkan dengan tanda kurung nanti. Nah, oke, maka fungsinya menjadi f aksen dikali gx dikurang fx dikali dengan g aksen x, di mana yang ada tanda petik ini adalah namanya adalah turunannya. Nah, turunan fx dikali gx dikurang fx g aksen x. Ini jangan sampai keliru. Jadi yang awal itu adalah f aksen dikurangkan dengan nanti adalah f aksen dikurang g aksen. Maaf, fx dikali dengan g aksen x. Nah, terus kemudian konsep yang akan kita pelajari kedua adalah jika pangkatnya itu adalah 1 per xn. 1 per xn itu artinya adalah dia dalam bentuk pangkatnya ini di bawah, dia berupa penyebut. Nah, maka di dalam konsep eksponen, kalau pangkatnya di bawah 1 per xn, ini khusus untuk yang 1 per x pangkat n, maka kita rubah dulu fungsinya itu menjadi x pangkat min n. Jadi xn ini bisa hilang 1 pernya itu jika dia pangkatnya berubah menjadi pangkat negatif. Setelah pangkat negatif baru kita turunkan atau menjadi dy per dx atau y aksen. Nah, ingat, pangkatnya taruh depan. Di dalam konsep turunan, pangkatnya ditaruh depan dikalikan x pangkatnya kemudian dikurangkan dengan 1. Yang berbeda adalah di sini. Nah, ini kan sudah n-nya pangkatnya negatif dikurangkan 1. Berarti negatifnya nanti otomatis semakin banyak. Kira-kira seperti itu. Kita ke contoh soal pertama. Tentukan turunan fungsi, turunan pertama dari fungsi aljabar y sama dengan x pangkat 2 ditambah 3x dikurang 5. X tambah 2. Nah, inilah yang dikatakan sebagai nanti ada fx dan gx-nya. Yang mana sih? Yang di depan atau kurung pertama itu adalah sebagai fx. Dan yang kurung kedua, x tambah 2 itu adalah sebagai gx. Nah, langkah selanjutnya jika kita sudah menentukan fx, gx-nya apa? Maka kita mencari yang namanya f aksen gx, g aksen gx. Apa itu f aksen gx?
turunan dari si fx-nya. Turunan dari x pangkat 2 tambah 3x kurang 5. Nah, si gx ini kita mencari g aksen x atau turunannya dari x tambah 2. Oke, fx-nya x pangkat 2 tambah 3x tambah dikurang 5. Maka turunannya atau f aksen x-nya menjadi ini kita turunkan satu-satu. X pangkat 2 berarti menjadi 2x. Ditambah turunan dari 3x, jika dia hanya x-nya tidak ada berpangkat, maka ketika diturunkan pangkatnya menghilang. Nah, pangkatnya menghilang itu jadi sisa angka saja. Nah, si 5 ini karena dia berupa konstanta, ketika diturunkan dia hasilnya adalah 0. Maka ini tidak berpengaruh. Oke. Nah, gx x tambah 2. Nah, G aksennya berarti 1. Turunan dari X itu adalah 1. Ditambah turunan dari 2 itu adalah 0. 1 tambah 0 adalah 1. Setelah ketemu dengan F aksen X dan G aksen X, maka kita masukkan ke rumus. Adapun rumusnya adalah dy per dx F aksen X dikali Gx dikurang Fx G aksen X. Nah, ini. Nah, F aksen X yang mana? 2X tambah 3 dikalikan dengan Gx. Gx-nya adalah X tambah 2. Dikurang Fx-nya adalah X pangkat 2 tambah 3X kurang 5. Dikali dengan G aksen X adalah 1. Nah, yang ini berarti 2X tambah 3. X tambah 2 ini dikalikan. Bagaimana? Kira-kira seperti ini. Nah, ini adalah dalam bentuk perkalian gampangnya. Biasanya kita seperti 2x kali x, 2x tambah 2. Nah, 3 dikali dengan x, 3 kali 2. Nah, ini seperti ini. Jadi 2x tambah 3 kita taruh atas. X tambah 2 kita taruh bawah, X tambah 2. Artinya ketika di sini berarti 2x dikali dengan x, 2x pangkat 2. Ketika mengisi kolom ini, jadi ini pertamanya kolomnya kosong. 3 dikali dengan x, jadi atasnya lihat, samping kirinya lihat. 3 kali x berarti 3x. Pindah lagi ke sini. 2x kali 2, 4x. Nah, ini 3 kali 2. Nah, maka hasilnya adalah yang kita urutkan pangkat tertinggi dulu, yang x pangkat 2. 2x pangkat 2, oh ternyata ini sama-sama x. Ketika variabelnya sama atau hurufnya sama, kita bisa jumlahkan 3x tambah 4x, 7x ditambah 6. Nah, ini. Dikurang, karena ini dikali 1, maka 1 kali x pangkat 2, 1 kali 3x, 1 kurang min 5, itu sama di sini, maka kita kurangkan. Nah, 2x kurang x pangkat 2, itu menjadi x pangkat 2. Yang sejenis saja. Jadi kalau pangkat 2, kita kurangkan dengan pangkat 2. 2x pangkat 2 dikurang x pangkat 2, x pangkat 2. 7 dikurang 3x, 4x. 6 dikurang 5, karena ini kurang, negatif kali negatif positif, 6 tambah 5 adalah 11. Maka turunan dari x pangkat 2 ditambah 3x kurang 5 dikali dengan x tambah 2 adalah x pangkat 2 ditambah 4x tambah 11. Kita ke contoh soal 2. Bagaimana cara menentukan turunan pertama dari 1/5 x pangkat 2. Oke. Nah, kita cari y-nya dulu. Pertama tadi kan kita merubah y-nya itu jika ada pangkatnya di bawah seperti ini, x-nya ternyata pangkatnya di bawah atau berupa penyebut, maka kita naikkan. Ketika ini naik, maka pangkatnya adalah berubah jadi negatif. Angkanya ini tetap. Yang hanya kita naikkan hanyalah yang kita naikkan hanyalah berupa x pangkatnya saja. Kalau angkanya seperti ini, maka ini tidak perlu menjadi
dinaikkan, dia X-nya saja. Karena kita butuhkan untuk konsep turunan adalah X-nya, X yang berpangkat atau X. Oke, nah dy per dx, nah ini dari mana min 2? Karena konsep turunan adalah min 2, pangkatnya kali 1, min 2 per 5 X pangkat min 2. Ingat konsep turunan, jika dia konsep turunan pangkatnya berkurang 1. Nah, karena dia ini negatif 2, supaya tidak salah, jika ini pangkatnya negatif, negatif 2 kurang 1 itu adalah negatif 3. Nah, setelah seperti ini di dalam konsep turunan, dia tidak boleh dalam artian pangkatnya itu negatif di hasil akhir. Bukan tidak boleh sih, lebih lazimnya pangkatnya itu tidak negatif. Kemudian bagaimana? Maka kita taruh ke bawah. Supaya ini jadi positif lagi, taruh pangkatnya di bawah. Nah, menjadi min 2 per 5x pangkat 3. Oke, nah ada selanjutnya yang perlu diperhatikan bahwa jika pangkatnya ini negatif, maka kita taruh bawah. Kita taruh bawah supaya dia jadi positif. Jadi ini logikanya adalah dari pangkatnya positif ke negatif, setelah itu ketemu hasilnya negatif lagi, kita taruh ke positif lagi. Kira-kira kembalikan seperti itu. Nah, kira-kira inilah gambarannya pada pembelajaran kita kali ini. Nah, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan silakan dipelajari. Marilah kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Nah, di video selanjutnya nanti, di pertemuan selanjutnya, kita akan belajar bagaimana cara menentukan turunan fungsi dalam bentuk fx per gf. Dia dalam bentuk, gampangnya adalah pecahan. Itu akan kita pelajari sebagai materi terakhir dalam konsep turunan atau fungsi aljabar. Baik, terima kasih sudah menonton video ini. Bapak akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.